Jadi waktu itu umat Islam kalah. Ketika perang Uhud, umat Islam kalah. Dan saat itu Kanjeng Nabi hampir terbunuh. Bahkan sahabat sudah menyangka bahwa Nabi terbunuh. Sehingga para sahabat bingung. Sudah nggak ada semangat. Sudah tidak ada semangat untuk berperang, untuk melawan musuh karena Nabi sudah kapundhut, sudah gugur. Kanjeng Nabi sudah gugur dan saat itu beliau jatuh di lubang, di kubangan. Jatuh di kubangan yang memang dibuat perangkap. Beliau terjatuh di situ dan pingsan. Pingsan. Posisinya pingsan. Terus oleh Sayyidina Ali ditunduh, diulurkan tangannya untuk mengangkat Kanjeng Nabi sehingga Kanjeng Nabi berdiri. Kanjeng Nabi berdiri, dipapah oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas dipapah. Kemudian Tolha menjadi perisai. Jadi dikeroyok dari kanan kiri di segala arah. Kanjeng Nabi itu dikeroyok posisinya. Dan Tolha menjadi perisai. Melindungi Kanjeng Nabi. Melindungi Kanjeng Nabi dari serangan musuh. Bahkan ketika dipapah itu Tolha meletakkan tubuhnya untuk dibuat pijakan Nabi untuk naik ke Watu Gede tadi, untuk menaiki di tempat yang lebih tinggi dan menjadi perisai. Bahkan Kanjeng Nabi itu dilempar batu, giginya copot, pelipisnya sobek, berdarah-darah, yang pada akhirnya Tolha bin Ubaidillah gugur dalam medan perang. Tolha sebagai bodyguard Nabi, sebagai hawariyun, pelindung, sebagai benteng, perisai hidup Kanjeng Nabi, Tolha bin Ubaidillah. Ya itu kan gara-garanya sahabat itu tidak mengindahkan perintah Nabi. Jadi awal-awal perang umat Islam itu mengalami kemenangan. Umat Islam itu mengalami kemenangan. Menang. Nah, Kanjeng Nabi awalnya sudah berpesan, mbah menang mbah ora aja medun dhisik. Entah menang atau tidak jangan turun ke lembah dulu. Nah, karena sudah merasa menang, kemudian di bawah sana ada jarahan atau barang-barang rampasan. Akhirnya sahabat ini turun, ternyata di belakang sana merangsek di atas, dan Kanjeng Nabi dikepung dari segala arah. Bahkan sahabat sudah menyangka kalau Kanjeng Nabi gugur di medan perang. Wes bingung arep ngopo? Arep meneruskan perjuangan, arep meneruskan perang ya untuk apa? Oh, sudah meninggal. Untuk apa meneruskan? Sudah bingung, sahabat sudah bingung ini. Nah, akhirnya ternyata melihat Kanjeng Nabi masih sugih, melihat Kanjeng Nabi masih hidup, dah mereka bersemangat kembali. Dan pada akhirnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Sa'id Al-Khudri memapah Kanjeng Nabi untuk naik ke atas. Tolha sebagai pijakan, Sayyidina Ali menyerang, membuyarkan musuhnya.
yang pada akhirnya umat Islam kalah saat itu dan membawa kekecewaan. Dan banyak sahabat yang dicincang. Banyak sahabat yang dicincang, bahkan telinganya, hidungnya itu dibuat sate. Bayangkan, ditusuk-tusuk ditombak, dibuat sate, bayangkan. Telinganya, tangannya dicacah-cacah, dicincang, dimutilasi, dibuat sate. Bahkan kemarin siapa? Hindun memamah jantungnya Paman Hamzah. Dibunuh oleh Wahsy dengan tombak. Kemudian Abu Sufyan dan Hindun meluapkan kemarahannya dan mencabik-cabik, memutilasi Sayyidina Hamzah, Paman Hamzah. Kemudian diambil jantungnya, dimakan sebagai pelampiasan kemarahannya kepada Kanjeng Nabi. Bayangkan. Dan itu saat itu adalah saudara semua. Saudara semua. Banyak di antara kaum Quraisy dengan Kanjeng Nabi, dengan sahabat Muhajirin itu sahabat, saudara. Kakak adik juga banyak. Bapak dengan anak juga banyak. Bapaknya masih kafir, anaknya sudah mukmin mengikuti Kanjeng Nabi, banyak. Kakaknya masih kafir, adiknya sudah muslim, banyak. Kayak Sa'ad bin Abi Waqqas itu memapah Kanjeng Nabi, naik, ya kan? Dipapah Kanjeng Nabi, diserang sama adiknya Utbah bin Abi Waqqas, diserang, kakaknya diserang, saudaranya sendiri diserang, menyerang Kanjeng Nabi, melempar Kanjeng Nabi, melempar batu hingga terkena mulut beliau berdarah, bentuk geti ya. Akhirnya Utbah dibunuh, Utbah mati. Bayangkan. Jadi perjuangan Islam 0 itu memang kita tidak bisa membayangkannya. Kita hari ini hanya diperintahkan untuk berjuang ngurip-ngurip agamane Gusti Allah, ngurip-ngurip agamane Kanjeng Nabi dengan mengaji, dengan santai-santai seperti ini. Karo layah-layah, karo ngurmake, karo ngaji, hanya seperti ini. Kita diperintahkan untuk seperti ini. Sedangkan di titik 0 perjuangan Rasulullah ketika memperjuangkan Islam tegak saat itu, ya Masya Allah, bapak karo anak perang, kakak karo adik perang, paten-patenan untuk demi li'ila'i kalimatillah, supaya kalimat Gusti Allah itu tegak di muka bumi. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fasabi'tu monggo krungu sapa ingsun. Fasami'tu monggo krungu sapa ingsun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi, yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi, aujaba wajib ing atase Tolhah, maaf, aujaba tetep mlebu surga, wajib mlebu surga sapa Tolhatun Tolhah, sapa Tolhatu Tolhah, aujaba wajib mlebu surga sapa Tolhatu Tolhah. Ya, karena perjuangan Tolhah yang Masya Allah luar biasa, menjadi hawariyun, menjadi benteng hidup hingga menyelamatkan Rasulullah, menyelamatkan nyawa Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika aujaba Tolhah, Tolhah wajib masuk surga. Jadi
salah satu sahabat yang dijamin masuk surga adalah Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah. Setengah 11. Ya, kita cukupkan ya. Setengah 11. Sidik-sidik, yang penting 1 jam setengah ya sidik. Sudah 1 jam setengah kita. Ya lumayan lah. Yang penting semoga kita diberikan istiqomah untuk tetap mengaji, untuk tetap memperjuangkan agama Gusti Allah walau dengan mode santai seperti ini. Ya kan? Sambil layah-layah, sambil guyon-guyon, sambil tertawa, sambil ngaji, sambil mendengarkan, sambil tiduran. Semoga lah. Yang penting niatkan dalam hati panjenengan untuk menghidupkan agamanya Gusti Allah. Li'ila'i kalimatillah, dengan batas kemampuan panjenengan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin. Tanggal 10 Ramadan itu wafat Ibunda Khadijah. Jadi 10 Ramadan adalah haul Sayyidah Khadijah. Ya, di malam ini atau besok ya silahkan hadiahkan ya. Atau mari kita hadiahkan 1 kuntum Al-Fatihah untuk beliau. Sekuntum Al-Fatihah cinta untuk ibunda kita Khadijah Al-Kubra. Oke. Khususan ila ruhi Sayyidatina Khadijah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.